Puji Yesus ya, saya bersyukur hari ini diberi kesempatan untuk menyampaikan isi hatinya melalui channel Bukit Sion di kesaksian hidup saya yang ke-49. Saya bersyukur ya kita semua dalam keadaan sehat dan tak kekurangan satu apapun juga. Semua ini karena anugerah Tuhan Yesus yang besar dalam hidup kita, amin. Dan juga karena kasih karunia-Nya ya yang tak terbatas dalam hidup kita, amin. Sebelum saya memulai acara ini ya, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, Bapa di surga, hamba menyerahkan acara ini dari awal sampai akhir dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Biarlah Kau pakai hamba-Mu ini sebagai alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua dimanapun berada yang Kau kasihi. Kami siap mendengarkan ya Bapa. Biarlah Kau sendiri yang akan menjagai hati dan pikiran kami saat ini saat mendengarkan pesan-Mu, sehingga apa yang Kau sampaikan bisa kami tangkap dan kami mengerti ya Bapa, dan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Tempo hari ya saya lupa ya untuk membahas tema yang kedua. Jadi kali ini saya akan melanjutkan ya tema kedua di kesaksian hidup saya yang sebelumnya yang belum saya bahas. Saya akan bahas ya di kesaksian hidup saya kali ini, yaitu pesan Tuhan melalui kitab Habakuk. Tuhan ingin menyampaikan pesannya ya melalui kitab Habakuk ini. Meskipun kita jarang ya mendengar firman Tuhan yang diambil dari kitab Habakuk ini, tapi ada sesuatu yang perlu kita perhatikan ya di kitab Habakuk ini. Mari kita belajar bersama-sama apa pesan Tuhan melalui kitab Habakuk ini. Saya baca dari kitab Rainbow ya. Penulis Habakuk, waktu penulisan antara 609 dan 589 sebelum Masehi. Rentang waktu tidak disebutkan. Judul kitab dari penulis kitab ini yaitu Habakuk. Nama ini dapat berarti tanda petik ya, dia yang memeluk. Latar belakang, Nabi Habakuk dipanggil Allah untuk memperingatkan rakyat Yehuda tentang penghakiman yang akan segera tiba. Hari-hari terakhir sebelum kejatuhan Yehuda merupakan masa pergolakan karena adanya dosa yang sangat besar di seluruh negeri. Habakuk dari Yehuda merupakan nabi yang semasa dengan Yeremia. Tempat penulisan Yehuda, ditujukan kepada Yehuda. Isi Habakuk yang menyaksikan kemurtadan, kejahatan, penyuapan, dan penindasan Yehuda, lalu melakukan percakapan dengan Allah. Ia ingin mengetahui mengapa Allah membiarkan orang-orang tersebut menjadi makmur dan terhindar dari penghukuman. Jawaban Allah adalah bahwa Ia sedang mengutus orang Babel sebagai tongkat penghajat bagi bangsa Yehuda. Akan tetapi hal ini semakin mengganggu pikiran Habakuk, mengapa Allah yang adil menghukum Yehuda yang jahat dengan memakai bangsa Babel yang lebih jahat lagi. Allah lalu memberi Habakuk sebuah pengertian dan pengetahuan yang baru mengenai sifat alami Allah. Allah itu baik, adil, dan bijaksana, dan merupakan tanggung jawab manusia untuk beriman kepadanya dengan penuh kepercayaan. Saya ulang ya, karena ini poinnya. Allah lalu memberi Habakuk sebuah pengertian dan pengetahuan yang baru mengenai sifat alami Allah. Allah itu baik,
adil, dan bijaksana. Dan merupakan tanggung jawab manusia untuk beriman kepadanya dengan penuh kepercayaan. Allah membuat Habakuk melihat bahwa penghakiman yang akan datang atas Babel akan berakibat sebuah kehancuran yang pasti dan total. Habakuk telah menarik pelajaran untuk selalu mempercayai dan memuji Allah. Kata kunci, tanda petik iman, lalu tanda petik lagi, celakalah. Pelajaran paling utama yang harus dipelajari dari kitab ini adalah betapa perlunya kita untuk tanda petik percaya sepenuhnya kepada Allah. Karena tanda petik lagi ya, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saya ulang ya. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ini ada di pasal 2 ayat 4 ya. Mungkin kita tidak selalu dapat mengerti ya mengapa Allah melakukan apa yang telah Ia lakukan. Tetapi kita dapat merasa yakin bahwa Allah mengasihi kita. Dan rencana puncaknya tetap termasuk penghukumannya atas orang jahat. Saya ulang ya. Mungkin kita tidak selalu dapat mengerti mengapa Allah melakukan apa yang telah Ia lakukan. Tetapi kita dapat merasa yakin bahwa Allah mengasihi kita. Dan rencana puncaknya tetap termasuk penghukumannya atas orang jahat. Tanda petik, celakalah mereka yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya. Ini ada di pasal 2 ayat 9 ya. Dan menumpahkan darah di pasal 2 ayat 12. Tanda petik lagi ya, celakalah mereka yang menaruh percaya pada berhala. Ini ada dalam pasal 2 ayat 18 dan 19. Tema kitab Habakuk adalah sebuah kebenaran abadi bahwa Allah membenci dosa dan tidak bersedia berkompromi dengannya. Dengannya itu maksudnya dengan dosa. Saya ulang ya, karena ini poin penting juga. Tema kitab Habakuk ya, adalah sebuah kebenaran abadi bahwa Allah membenci dosa dan tidak bersedia berkompromi dengannya. Tidak peduli apapun keadaan yang kita hadapi, kita dapat terus mempercayai Tuhan dan memuji namanya yang kudus. Suatu hidup yang dijalani dengan iman akan dipenuhi juga dengan sukacita dari Allah. Saya ulang ya. Tidak peduli apapun keadaan yang kita hadapi, kita dapat terus mempercayai Tuhan dan memuji namanya yang kudus. Suatu hidup yang dijalani dengan iman akan dipenuhi juga dengan sukacita dari Allah. Kita dapat berbicara kepada Allah tentang hal apapun, bahkan tentang ketakutan dan kebimbangan kita. Jika kita dapat mengenal pencipta kita dengan lebih baik, kita akan dapat mengerti rencananya bagi ciptaannya dengan lebih baik pula. Saya ulang ya. Jika kita dapat mengenal pencipta kita dengan lebih baik, kita akan dapat mengerti rencananya bagi ciptaannya dengan lebih baik pula. Amin. Selanjutnya kita masuk ke tema kedua, yaitu Tuhan menguji ketaatan dan iman orang yang dipilihnya. Tentu saja ya, kita adalah orang yang dipilihnya. Amin. Kita bersyukur ya, kita
dipilih Tuhan Yesus ya, atau kita terpilih ya dari sekian banyak ciptaannya ya, kita adalah orang-orang yang terpilih. Tapi tidak mudah ya jadi orang yang dipilih Tuhan ya, harus benar-benar punya iman percaya yang kuat ya, dan harus punya ketaatan yang luar biasa pada Tuhan. Jadi Tuhan menguji ya ketaatan dan iman percaya orang-orang yang dipilihnya, termasuk kita. Jadi sudahkah kita siap ya kalau Tuhan menguji ketaatan kita dan menguji iman percaya kita? Tentu saja harus kuat ya, karena kita bersyukur ya kalau kita dipilih Tuhan. Jadi kita mau tidak mau harus taat dan harus punya iman percaya yang teguh ya. Sebagai orang-orang yang dipilihnya itu suatu anugerah, dan kita harus bersyukur kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga ketaatan kita dan menjaga iman percaya kita ya. Bahkan iman percaya kita itu makin bertumbuh. Kita dapat membaca di Keluaran 3 ayat 11 sampai 12 ya. Kita belajar dari Musa. Musa ini adalah contoh ya, contoh orang yang dipilih Tuhan. Salah satu contoh maksudnya ya, salah satu contoh dalam Alkitab orang yang dipilih Tuhan. Kita bisa belajar dari Musa. Kita baca di Keluaran 3 ayat 11 sampai 12. Mari kita buka bersama-sama. Keluaran 3 11 sampai 12. Sudah ketemu ya? Saya bacakan. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu ayat 12. Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau." Titik 2 ya. "Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Amin ya. Jadi kita tahu bahwa penyertaan Tuhan pada Musa itu sudah tidak diragukan lagi ya. Sudah terbukti, dan itu menguatkan iman kita bahwa penyertaan Tuhan pada orang-orang yang dipilihnya itu pasti ya, dan itu sungguh dibuktikan ya, bukan hanya sekedar janji, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi sungguh-sungguh terbukti ya. Kita bisa baca di Alkitab ya, kisah Musa ini itu sebagai bukti penyertaan Tuhan pada orang yang dipilihnya. Kita bersyukur ya, penyertaan Tuhan yang sempurna juga terjadi dalam hidup kita. Amin. Seperti Tuhan menyertai Musa, demikian juga Tuhan menyertai kita. Amin. Di ayat ini ya, kita bisa belajar bahwa kalau Tuhan tidak menyertai Musa, tentu saja Musa sudah dihukum mati ya saat pertama kali menemui Firaun ya, dan Musa menyampaikan ya isi hati Tuhan bahwa bangsa Israel harus dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir. Ya, kalau bukan penyertaan Tuhan, sudah tentu Musa dan Harun ini ya dihukum mati saat itu juga. Tapi karena penyertaan Tuhan yang sempurna, ya Musa dan Harun ini tidak dihukum mati sampai akhir
Firaun mentaati ya kehendak Tuhan dengan membebaskan bangsa Israel ya dari perbudakan. Itu Musa dan Harun itu tidak dijatuhi hukuman mati. Itu suatu mujizat ya. Kalau secara logika ya, jangankan ngomong dengan Firaun berkali-kali ya, tidak dihukum mati. Ngomong sekali saja kalau melukai hati Firaun atau tidak sesuai dengan hati Firaun saat itu, pasti dihukum mati saat itu. Pada zaman itu ya, biasanya itu raja kalau tersinggung atau kalau marah itu biasanya itu suka menghukum mati orang yang membuatnya dia marah. Tapi puji Tuhan ya, Musa dan Harun tidak mengalami hal itu. Ini bukti penyertaan Tuhan yang luar biasa ya pada Musa. Yang selanjutnya yaitu kita lihat di Keluaran 4:1-5 ya. Saya bacakan ya. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ayat 2, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Ayat 3, firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Ayat 4, tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Ayat 5, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Amin. Sampai di sini ya pembacaan kita. Di ayat ini ya, Tuhan menguji ketaatan Abraham, karena kita tahu ya Abraham itu sudah berpengalaman ya dalam memegang ular, karena dia hidup di padang belantara itu sudah lama dan tentu saja sudah pernah memegang ular ya. Jadi dia tahu cara memegang ular yang aman itu adalah di bagian kepala ya. Tapi kali ini ya, Tuhan memerintahkan untuk memegang ular di bagian ekor. Itu tidak sesuai ya dengan pengalaman Musa selama itu ya. Mungkin dia pernah memegang ular yang lain ya, di waktu-waktu yang terdahulu. Tentu saja kalau jadi pawang ular mungkin ya, itu tentu saja mengerti ya kalau memegang ular itu yang aman itu di bagian kepala ya. Kalau seorang pawang ular sudah pasti mengerti ya cara memegang ular yang aman. Tapi Tuhan itu sengaja ya menyuruh Musa tuh tidak memegang kepala ular yang tongkat yang menjadi ular tadi ya, tapi disuruh memegang ekornya. Meskipun itu ular ciptaan dari tongkat Musa, tapi kalau Musa berbantah-bantah dengan Tuhan atau Musa masih takut khawatir dipatok ular, tentu saja Musa tidak berani memegang ekornya tapi memegang kepalanya. Tapi karena Musa taat, dia tidak takut dipatok ular yang dari tongkat Musa tadi ya, yang berubah jadi ular tadi, dia memegang ekornya sesuai perintah Tuhan. Luar biasa. Ya, kita pun sebagai orang-orang yang dipilihnya, kita harus taat meskipun rasanya cara Tuhan itu sepertinya itu tidak sesuai ya dengan yang kita pikirkan, atau kurang aman, atau nanti begini, nanti begitu ya. Kita taat saja. Tuhan tidak
akan mencelakai kita, percayalah ya. Seperti Musa, meskipun dia memegang ekornya ya, tapi dia tidak dipatok oleh ular yang dari tongkatnya Musa itu ya, tapi malah menjadi tongkat ya, ular yang dipegang ekornya. Jadi kalau bersama Tuhan ya, yang kelihatannya berbahaya atau yang kelihatannya sulit, sukar ya, itu dibikin jadi sederhana oleh Tuhan dan dibikin menjadi gampang ya, simple gitu loh kalau bahasa sekarang ini ya, dibikin sederhana gitu loh ya, tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh ya. Jadi kita bersyukur ya, kalau kita disuruh Tuhan harus taat ya, karena Tuhan itu tidak mungkin ya mencelakakan orang yang dipilihnya. Amin. Meskipun kita kadang tuh masih memikir dengan logika ya, makanya ya mujizat itu berlawanan dengan logika. Kalau kita pakai logika tidak akan terjadi mujizat. Jadi kita harus percaya penuh ya, kalau kita disuruh Tuhan apa, itu kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh ya, dengan iman yang penuh gitu ya. Jadi itulah ya, ketaatan Musa ya, luar biasa ya. Dia menuruti semua kata-kata Allah pada waktu itu ya. Jadi Musa sungguh-sungguh taat pada Allahnya, dan iman percaya Musa itu sungguh tidak diragukan lagi ya. Kita harus mencontoh Musa ini dalam kehidupan sehari-hari, apapun yang terjadi ya, baik itu kita disakiti orang atau dikecewakan orang ya, atau diinjak-injak orang sekalipun ya, kita harus tetap taat pada Tuhan, membalas kejahatan dengan kejahatan ya, dan kita tetap mengasihi orang tersebut ya, tidak boleh membencinya, mengampuni orang yang menyakiti kita ya, yang menginjak-injak kita, memberkati orang tersebut. Itu kita belajar taat seperti Musa. Memang sakit, memang berat ya. Ketaatan itu tidak mudah. Musa pun ini tidak mudah ya, belajar taat pada Tuhan saat itu. Kalau dia ragu sedikit saja sudah gagal ya. Musa jika ada keraguan sedikit saja dia sudah gagal dalam ujian yang dari Allah tersebut ya. Oleh sebab itu kita tidak boleh ragu sedikit pun. Kalau kita disuruh Tuhan apa, itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya, tidak boleh bimbang dan ragu ya. Yang selanjutnya yaitu, jadi kenapa ya Tuhan menyuruh Musa itu memegang ekornya? Kira-kira saudara bisa menjawab kenapa Tuhan menyuruh Musa memegang ekornya, tapi bukan kepalanya tapi ekornya? Ya, karena Tuhan itu mau melatih Musa ya. Musa itu dilatih untuk taat pada setiap perintahnya. Tidak ada satu perintah pun yang dilanggar oleh Musa ya. Jadi cara Tuhan itu kadang itu di luar nalar ya, di luar logika. Jadi kita percaya apa tidak ya, penyertaan Tuhan gitu aja. Kalau kita percaya, kita lakukan dengan iman ya. Apa yang diperintahkan Tuhan kita lakukan sepenuh hati, jangan ragu sedikit pun, karena Tuhan pasti menyertai kita. Tidak akan terjadi apa-apa saat kita melakukan semua perintahnya, meskipun rasanya seperti ini berbahaya ya, oh ini nanti
akibatnya ini jelek ya, ini nanti tidak bagus ini buat kesehatan, atau tidak bagus buat diriku, atau membahayakan aku. Tidak ya, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan pada kita, tapi merancangkan damai sejahtera dan merancangkan yang baik bagi kita. Amin. Jadi itulah ya gambaran bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Sehingga Musa meskipun memegang ekornya ular tersebut, dia tidak dipatok ular tersebut ya. Itu bukti penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tapi jangan ditiru ya, nanti kalau ada ular dipegang ekornya ya, nanti kita dipatok. Itu kan Tuhan menguji ya, menguji ketaatan Musa waktu itu, sehingga meskipun dipegang ekornya tidak dipatok, tapi malah menjadi tongkat gitu ya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari ya tetap memegang ular itu bagian kepalanya ya, supaya kita tidak dipatok ular tersebut. Kalau dalam ujian ketaatan itu beda lagi ya, itu pengecualian. Apapun yang berbahaya itu tidak akan terjadi apa-apa jika itu dalam penyertaan Tuhan, dalam kehendaknya ya, dalam tujuannya itu untuk menguji ketaatan kita ya, iman kita ya, meskipun berbahaya itu tidak terjadi apa-apa pada kita ya, kalau itu memang dari Tuhan. Jadi kalau kita diuji Tuhan jangan takut ya, jangan khawatir. Saat kita mengalami sesuatu yang tidak enak ya, itu merupakan salah satu cara Tuhan ya menguji ketaatan kita dan iman kita. Oleh sebab itu saat kita mengalami hal-hal sulit ya, disakiti orang tadi ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, diinjak-injak orang, itu merupakan salah satu cara Tuhan ya menguji ketaatan dan iman percaya kita. Jadi kita bersyukur jika kita diuji seperti Musa ya. Kalau kita berhasil lulus, berhasil dalam ujian tersebut, kita akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan ya dalam hidup kita. Dan tentu saja ya kita bisa menjadi teladan ya bagi orang lain, supaya orang lain bisa melihat dalam diri kita ada Tuhan Yesus ya. Kita menjadi pelaku firman, karena iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Jadi kita harus menunjukkan pada orang lain bahwa kita itu taat loh pada semua perintah Tuhan Yesus. Kita itu punya iman percaya yang kuat loh pada Tuhan Yesus ya. Itu kita itu bagaikan surat terbuka ya, yang bisa dibaca semua orang. Tidak perlu kita gembar-gembor, aku ini loh taat, aku ini loh imanku kuat, tidak perlu. Karena orang sudah bisa membacanya. Ya, jadi kita harus minta pimpinan Roh Kudus tentunya ya, minta kekuatan dari Roh Kudus supaya dalam kehidupan kita sehari-hari kita boleh memancarkan ya karakter Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang boleh melihat di dalam diri kita ada Tuhan Yesus ya. Memang tidak mudah, tapi pasti bisa ya, dengan pertolongan Roh Kudus, dengan kekuatan dari Roh Kudus. Jadi itulah ya itulah cara Tuhan ya menguji ketaatan dan iman percaya Musa. Kadang itu cara Tuhan itu ya, kadang itu sepertinya itu
cara Tuhan tuh sepertinya itu berbahaya, seperti nyaris gitu ya. Sepertinya itu kayak nyerempet-nyerempet bahaya gitu ya. Tapi percayalah tidak sampai terjadi apa-apa ya, itu hanya nyaris. Hanya hampir, tapi tidak akan kita diluputkan ya dari semua hal-hal yang buruk, dari semua mara bahaya, malapetaka. Kalau itu memang ujian dari Tuhan ya, meskipun itu nyaris sesuatu yang berbahaya atau sesuatu yang tidak baik ya menurut pemikiran kita, itu tidak sampai terjadi ya. Kita bersyukur ya, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Yang selanjutnya ya, penyertaan Tuhan dinyatakan pada Musa di Keluaran 4, 6-7. Mari kita baca bersama-sama ya, Keluaran 4, 6-7. Udah ketemu ya? Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Ayat 7. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Amin. Ya, di sini juga Musa diuji lagi ya ketaatannya. Mau enggak dia menuruti ya perintah Allah waktu itu? Ya, meskipun rasanya itu mustahil ya, kalau tangan kena kusta parah seperti itu, disuruh memasukkan kembali ke bajunya, itu sepertinya itu mustahil bisa sembuh gitu ya. Tapi tuh Musa itu taat, dimasukkan kembali ke bajunya, akhirnya tangannya keluar dari bajunya, sembuh. Nah, itu bukti ya ketaatan Musa, luar biasa ya. Kadang kita kan dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau kita menghadapi sesuatu yang menakutkan ya, seperti yang dialami oleh Musa ya, seperti itu, mungkin kita sudah panik duluan ya, sudah ibaratnya kalau zaman sekarang ini sudah hang ya, sudah hang, nggak bisa mikir sudah. Kalau kita misalnya menghadapi sesuatu yang seperti yang dialami Musa itu, tiba-tiba kita mengalami sesuatu yang tidak enak, yang mengejutkan seperti tangan Musa yang kusta parah seperti itu ya. Tapi Musa tenang waktu itu ya. Musa dengan tenang, tidak panik, tidak sampai hang gitu ya. Dia tenang, disuruh Tuhan memasukkan tangannya ke bajunya, ya dimasukkan lagi ya. Kita belajar seperti Musa. Kalau kita menghadapi sesuatu yang mengagetkan ya, yang menakutkan, tenang, ada Tuhan ya. Kita percaya saja Tuhan pasti tolong. Kalau kita sakit, tenang saja, Tuhan pasti sembuhkan kok ya, dengan caranya, dengan waktunya, pasti sembuh. Amin. Tuhan bisa pakai 1001 cara untuk menyembuhkan kita ya. Percayalah ya, saya sudah ngalami soalnya saya sudah ngalami. Jadi kadang Tuhan itu bisa kalau kita tidak sempat ke dokter ya, ada teman kita yang kasih tahu, oh ini loh, minum ini loh, oh obatnya ini loh. Kadang kita nggak sempat lihat di YouTube obatnya apa untuk sakit ini, tapi ini untuk sakit yang ringan-ringan loh ya. Kalau untuk sakit yang agak berat ya tentu saja harus ke dokter ya. Kalau untuk sakit yang ringan-ringan itu biasanya tuh Tuhan tolong itu dengan cara-cara yang tidak terduga ya. Meskipun tidak ke dokter, itu ada teman yang kasih tahu ini, tapi ya belum tentu semua info dari teman itu betul ya. Tentu saja kita harus berhikmat ya, tidak menelan mentah-mentah info-info di luar sana tentang kesehatan, yaitu kita
pelajari dulu ya, di YouTube kan banyak ya info-info kesehatan itu. Kadang ada yang cocok, ada yang enggak gitu ya. Jadi kalau saya dulu enggak sengaja ya, ini kesaksian saya. Saya dulu pernah cantengan ya, tahu cantengan ya, di jempol kaki. Itu saya waktu itu sempat ke klinik ya, ke klinik. Di klinik itu saya ketemu pasien yang lain yang sedang antri ya, sedang duduk-duduk di situ menunggu panggilan. Saya tidak sengaja ketemu sama bapak-bapak agak tua gitu ya, yang juga pernah cantengan dulu, tapi dia sudah sembuh. Tapi dia di situ sakit yang lain, bukan sakit cantengan ya. Tapi dia cerita. Karena saya bilang, karena saya cerita ke bapak itu kalau saya ini cantengan mau minta obat ke dokter gitu ya. Terus bapak ini bilang, oh dikasih itu loh, kalau cantengan itu ya, cantengan di jempol kaki itu ya, dikasih Sopratul. Terus dipotong sesuai ukuran itu, yang cantengan itu ya kecil saja motongnya, Sopratulnya, terus ditempelin di yang cantengan, terus ditutup kapas yang tipis dulu ya, kapas kecantikan yang tipis itu dipotong kotak gitu sesuai dengan besarnya Sopratul yang dipotong tadi, ditaruh atasnya Sopratul kapasnya tadi, terus dibalut dengan plester ya, plester yang rorolan itu loh, atau plester yang Hansaplast atau apa itu ya, itu bisa kan. Tapi kalau nggak bisa atau kurang panjang ya pakai yang rorolan itu ya. Akhirnya sembuh loh ya. Padahal saya waktu itu nggak jadi masuk rasanya ke periksa ke dokternya itu. Saya percaya sama bapaknya itu tadi. Waktu zaman dulu ya, belum ada YouTube. Saya percaya gitu aja, kan cuma sakit ringan ya. Saya praktekkan apa kata bapak itu, saya beli Sopratul, saya kasih Sopratul ya, cantengan saya kayak kasih kapas, saya balut dengan plester itu. Kalau sore mandi itu dilepas, ganti yang baru ya. Pokoknya sehari itu harus diganti ya sekali supaya tidak kotor gitu ya. Ya saya bersyukur ya, ternyata benar ya kata bapak itu, cantengan saya berangsur-angsur membaik. Jadi ya itulah cara Tuhan menolong kita, itu salah satu contoh ya. Itu kalau sakit yang ringan, Tuhan bisa tolong kita melalui berbagai macam cara. Kalau saya waktu itu melalui bapak itu ya, kasih kok ya bapak itu pernah cantengan gitu loh, kok ya saya bisa ketemu sama bapak itu ya, itu saya bersyukur ya. Kita semua pasti akan mengalami pertolongan Tuhan yang bukan suatu kebetulan ya, meskipun rasanya itu saya kebetulan ya ketemu bapak itu di klinik tersebut, tapi itu sebenarnya bukan kebetulan, itu sudah diatur Tuhan ya. Saya diberitahu ya cara mengobati cantengan melalui bapak itu. Semua itu dari Tuhan. Kalau tiap orang tuh berbeda-beda ya caranya ya. Jangan khawatir, Tuhan tuh punya banyak cara kok menolong kita. Ada lagi yang itu ya, teman saya yang di kemo karena mengidap kanker ya. Kalau di kemo itu kan banyak sariawan ya di mulut tuh ya. Setelah di kemo itu pasti ada sariawan di mulut tuh, agak banyak gitu ya. Nah, teman saya itu nggak sengaja ya, itu pasangannya itu pas keluar dari rumah sakit ya, kan teman saya itu diopnam di rumah sakit, mengalami di terapi kemo beberapa kali karena mengidap kanker ya. Terus si istrinya itu pas keluar dari rumah sakit, pas belanja gitu di swalayan atau di toko ya, beli keperluan di rumah sakit ya,
Dia tidak sengaja ketemu temannya. Nah, temannya itu menawari obat herbal untuk sariawan. Ya, ternyata obat herbalnya itu anjur ya. Jadi itu suaminya yang lagi di terapi di kemo itu, setelah di kemo itu dia minum obat herbal untuk sariawan tadi yang ketemu temannya di swalayan atau di toko tadi ya. Itu dia dikasih aja loh, nggak beli loh, cuma dikasih karena temannya itu waktu itu membawa obat itu, dia dikasih itu, terus dicoba ternyata manjur loh ya. Jadi semua yang di kemo itu sariawan, cuma teman saya itu yang tidak sariawan karena minum obat herbal dari temannya yang tidak sengaja ketemu di toko atau swalayan tadi itu loh ya. Sungguh luar biasa cara Tuhan menolong kita, tak terduga. Sepertinya itu kebetulan, tapi sebenarnya itu bukan kebetulan. Itu sudah diatur Tuhan dengan sempurna. Itu salah satu contoh ya. Jadi cara Tuhan menolong kita itu ada saja. Jangan khawatir ya, kita pasti sembuh. Sabar, kalau orang sakit itu harus sabar. Dan harus percaya ya bahwa bilur-bilurnya sudah menyembuhkan kita, amin. Meskipun waktu kita berdoa ya minta kesembuhan, waktu berdoa itu tidak langsung sembuh, jangan putus asa ya, jangan bimbang dan ragu, karena itu proses. Pasti sembuh, ujung-ujungnya itu loh sembuh ya, tapi masih proses gitu ya, bukannya doa kita tidak dijawab, bukan ya. Harus bersabar dalam proses. Dalam segala hal ya, kita harus bersabar dalam proses. Proses Tuhan itu memang butuh kesabaran. Yang selanjutnya, di Keluaran 4 ayat 10-12. Mari kita baca bersama-sama ya, Keluaran 4 ayat 10-12. Saya bacakan ya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ayat 11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Ayat 12. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Amin. Ya, ini juga ujian ketaatan Musa yang luar biasa ya. Luar biasa berat juga, karena apa? Karena seperti bertolak belakang. Ketaatan Musa ini sungguh diuji ya, bisa-bisan gitu ya ceritanya. Jadi Musa ini sudah gagap ya, sulit bicara. Tapi tugas utamanya itu, istilahnya itu jadi jubir. Apa itu? Juru bicara pada Firaun. Bayangkan, orang yang berat bicara, malah tugas utamanya jadi jubir. Itu kan seperti bertolak belakang. Ya, kalau Musa ini tidak taat, pasti dia menolak mentah-mentah ya jadi jubir ini. Karena dia tidak berat bicara atau gagap gitu ya. Tapi karena Musa itu taatnya luar biasa ya pada perintah Tuhan, akhirnya dia mau berbicara dengan Firaun. Bayangkan sudah gagap ya. Kalau kita yang tidak gagap aja ya, kalau kita tidak biasa ngomong di muka orang banyak itu, misalnya kita kesaksian di mimbar suatu gereja, kalau kita nggak biasa itu bisa nervous loh, apa tuh? Bisa demam panggung gitu loh ya.
bisa gemeteran atau tidak nyaman gitu pokoknya ya. Lah ini Musa ini malah disuruh menghadap seseorang yang punya power yang luar biasa di Mesir loh. Apa ndak lebih nervous lagi ya? Kita aja kalau nggak biasa ngomong di hadapan orang banyak, mungkin kita disuruh maju ke panggung atau ke mimbar, suruh kesaksian sebentar gitu aja sudah deredek ya, sudah kadang itu lupa apa yang mau dikatakan, hang ya, sudah hang ini, lupa semua ya yang mau dikatakan, harus bawa catatan dulu mungkin biar nggak lupa ya. Ini Musa tanpa membawa catatan apa-apa loh, bayangkan ya, dia ngomong itu dengan percaya ya, penyertaan Tuhan itu dia percaya penuh Musa, sehingga Musa mau menemui Firaun meskipun dibantu oleh Harun. Tetap itu Musa yang berperan penting saat berbicara dengan Firaun. Tidak mungkin semua yang ngomong Harun kan, tidak mungkin. Jadi ya itulah ya, kalau orang yang dipilih Tuhan itu harus modalnya itu harus taat. Nomor 1 itu taat. Ya kalau tidak taat itu tidak mungkin dipilih Tuhan. Ya, ini contohnya Musa ini taatnya luar biasa sama Tuhan. Bayangkan dia gagap tapi dia mau menerima tugas yang besar dan tugas yang berat ini. Ya, sehingga dia mau menemui Firaun. Tidak hanya sekali loh, bayangkan. Berkali-kali karena Firaun mengeraskan hati. Luar biasa ya ketaatan Musa ini. Yang selanjutnya kita bisa belajar ya dari kisah Musa ini, di mana orang yang dipilih Tuhan itu ada 3 hal ya yang dapat kita lihat dari orang yang dipilih Tuhan. Contohnya Musa ini, di mana Musa itu disertai Tuhan. Ya, nomor 1 itu ada penyertaan Tuhan. Ya, orang yang dipilih Tuhan itu dapat kita lihat ya, ada sesuatu yang spesial begitu ya. Itu ada penyertaan Tuhan ya dalam kehidupan orang yang dipilih Tuhan. Luar biasa ya. Penyertaan Tuhan itu sempurna loh ya. Dan penyertaan Tuhan itu terbukti nyata, tidak hanya sekedar janji. Banyak ya janji manis tapi hanya sekedar janji. Tapi kalau penyertaan Tuhan yang sempurna ini itu benar-benar digenapi loh ya, benar-benar terbukti loh, bayangkan ya. Kita bersyukur ya jadi orang yang dipilihnya. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita, amin. Yang kedua yaitu selain ada penyertaan Tuhan, kita itu diberi kuasa yang luar biasa ya dalam pemilihan Tuhan atas hidup kita ya. Pemilihan Tuhan atas diri kita maksudnya ya. Jadi diberi kuasa yang luar biasa ya dalam pemilihan Tuhan. Luar biasa ya. Jadi kita bersyukur ya, kita ini diberi kuasa. Karena kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Jadi seperti Musa ya, Musa itu diberi kuasa membelah laut, mengubah tongkat jadi ular, mengubah air jadi darah, ya, dan lain-lain yang dapat kita baca di Alkitab ya. Itu kuasa yang dari Allahnya Musa, luar biasa. Kita pun juga akan diberi kuasa, meskipun tidak sama seperti Musa ya, meskipun tidak plek seperti Musa ya, kita pasti diberi kuasa untuk hal-hal yang lain ya, karena tiap orang itu tidak sama, tiap orang itu unik. Jadi kalau Musa diberi kuasa seperti itu, kita diberi kuasa yang lain ya.
tapi tetap kita diberi kuasa. Salah satu contoh yaitu kuasa untuk mendoakan diri kita sendiri ya, dan mendoakan orang lain. Itu salah satu contoh kuasa yang kita miliki. Ya, kita bisa mendoakan diri kita sendiri dan kita bisa berdoa untuk orang lain. Dan dalam doa kita itu ada kuasa, amin. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, itu pun ada kuasa. Ya, saat kita bersyukur, itu ada kuasa. Amin. Itu salah satu contoh dan ada kuasa yang Tuhan berikan dalam hal-hal yang lain. Amin. Yang selanjutnya yaitu ada selain tadi ya, dua hal tadi, kita ada penyertaan Tuhan ya, ada kuasa yang luar biasa dari Tuhan, juga ada Tuhan itu memperlengkapi kita ya. Kalau kita dipilihnya, kita itu diperlengkapi loh oleh Tuhan ya. Tuhan itu memperlengkapi kita. Maksudnya apa? Seperti Musa ya, contohnya Musa itu kan gagap, tapi Musa itu diperlengkapi oleh Tuhan sehingga dia berbicara dengan Firaun itu bisa lancar ya, bisa tidak gagap, bisa jelas. Firaun juga bisa menangkap apa kata-kata Musa ya. Itu Tuhan memperlengkapi Musa, meskipun gagap tapi Musa bisa menyampaikan pesan Tuhan ke Firaun dengan jelas ya. Itu Tuhan memperlengkapi Musa, meskipun didampingi Harun untuk berbicara dengan Firaun ya, tapi Musa diberi kemampuan juga ya untuk berbicara dengan lancar di hadapan Firaun meskipun dia gagap. Itu namanya diperlengkapi. Demikian juga kita ya, kalau kita pelayanan ya, pelayanan dalam berbagai bidang di gereja, kita jangan berkecil hati kalau kita belum begitu bisa menyanyi, misalnya belum begitu bisa main musik, belum begitu bisa jadi singer atau jadi WL. Jangan berkecil hati, Tuhan akan memperlengkapi kita ya. Asal kita mau belajar sungguh-sungguh, kita pasti bisa menjadi singer gereja ya, menjadi pemain musik, menjadi WL. Misalnya yang sudah sekolah pendeta muda yang baru lulus, itu kan kadang masih nervous ya kalau khotbah di mimbar, itu kan masih grogi gitu ya, masih tidak bisa lancar ngomongnya. Itu jangan berkecil hati, terus latihan terus ya khotbah di mimbar. Tuhan akan memperlengkapi ya, sehingga lama-lama itu bisa lancar khotbah di atas mimbar. Amin. Ya, tidak hanya itu, banyak dalam semua aspek hidup kita ya. Tuhan pasti memperlengkapi kita dalam semua aspek hidup kita. Amin. Sehingga kita boleh lebih baik dan lebih baik lagi ya. Setiap hari kita makin baik dan ada peningkatan gitu ya dalam kemampuan kita, skill kita ya, kapasitas kita, kemampuan kita itu makin hari makin meningkat. Amin. Itu namanya Tuhan memperlengkapi kita setiap hari. Jadi jangan jemu-jemu ya kalau kita belajar ini, belajar itu ya. Itu merupakan salah satu cara Tuhan memperlengkapi kita. Amin. Jadi itulah ya pesan Tuhan hari ini. Ada tambahan ya di luar tema. Kita diingatkan Tuhan ya untuk melakukan 3 hal ini. Ya, ini di luar tema, ini hanya sebagai tambahan saja. 3 hal tersebut adalah kita harus
Satu ya, kita harus pandang Tuhan Yesus. Dua, kita harus tetap pandang Tuhan Yesus. Tiga, kita harus terus pandang Tuhan Yesus. Amin. Jadi intinya itu kita selalu memandang Tuhan Yesus. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan memandang masalahnya, ya, malah mumet, malah bingung, malah stres. Tapi kalau ada masalah apapun, seberat apapun ya, tetap pandang Tuhan Yesus. Tetap pandang Tuhan Yesus, terus pandang Tuhan Yesus, jangan berhenti memandang Tuhan Yesus. Amin. Kita lihatlah dan kecaplah ya, penyertaan Tuhan yang sempurna itu dibuktikan dalam hidup kita. Amin. Ya, itulah ya pesan Tuhan hari ini. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.